Oke, selamat pagi. Kita mulai perkuliahan perbaikan tanah lunak. Ya. Jadi di sini saya berikan nanti ada teori dan juga nanti ada perhitungan. Ya. Baik, kita mulai dari teori dulu. Jadi sebenarnya perbaikan tanah lunak itu termasuk di dalam nanti perkuatan tanah lunak termasuk di dalam perbaikan tanah. Jadi perkuatan tanah lunak, ya, itu nanti di dalamnya termasuk perbaikan tanah. Jadi kita mulai dari konsep perbaikan tanah dulu, ya, bahwa sebenarnya apabila suatu pondasi atau ya terletak pada lapisan tanah, terutama tanah lunak, ya, atau tanah lempung, yaitu tanah atau lanau, ya, maka dengan sendirinya lapisan tersebut kemungkinan besar tidak memenuhi persyaratan, ya, baik dari dukung maupun penurunannya, ya. Demikian juga untuk bangunan tanggul, badan jalan, jalur bendungan, maka harus diperbaiki agar memenuhi persyaratan. Pada prinsipnya tanah dikatakan lunak apabila yang pertama yaitu kekuatan gesernya rendah. Jadi tanah lunak, jadi kuat geser, rendah, ya. Ini tanah lunak, ya. Kemudian nanti juga dia dukung atau daya mampatnya, ya, daya mampat. Kalau daya dukung tentu pasti rendah, daya mampat, ya, mampatnya besar, ya. Itu daya mampat ini, ya, kalau kena air dia mengembang, ya. Tapi kalau kena panas atau kering dia menyusut, ya. Jadi disebut dengan ada daya mampat, ya. Kemudian hal-hal tersebut di atas perlu diperbaiki agar daya dukungnya naik dan penurunannya menjadi kecil, ya. Di samping itu juga biasanya untuk tanah dasar fondasi tanggul dan bendungan perbaikan agar permeabilitas juga atau rembesannya lebih kecil sehingga tidak menyebabkan kehancuran pada strukturnya, ya. Kemudian maksud dan tujuan dari perbaikan tanah, ya. Tujuan dari perbaikan tanah adalah memperbaiki kondisi tanah dasar agar daya dukungnya naik, kemudian penurunannya menjadi kecil dan permeabilitasnya menjadi rendah, ya. Di samping untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menstabilkan lereng dan sebagainya. Pada prinsipnya maksud perbaikan tanah itu yaitu yang pertama memperbaiki karakteristik geser, ya. Itu memperbaiki karakteristik geser, ya. Jadi supaya kuat gesernya menjadi lebih besar. Kemudian memperbaiki kemampatan, ya, mampatnya supaya lebih kecil, ya. Kemudian mengurangi permeabilitas atau rembesannya supaya juga lebih rendah, ya. Kemudian memperbaiki geseran untuk mengurangi getaran agar terhindar dari keruntuhan dan apabila terjadi gempa, ya. Karena kalau di daerah kita ini sebenarnya nggak ada gempa, tapi ya itu mungkin
yang perlu tadi adalah yang 3 poin tadi ya. Kemudian memperbaiki karakteristik ya, karakteristik Excel. Pada prinsipnya memperbaiki karakteristik Excel itu tanah adalah memperbesar harga koesi atau C ya. Jadi karakteristik Excel tadi yaitu memperbesar ya harga C atau koesi dan P adalah sudut ya, gesek ya dalam tanah, sudut gesek dalam tanah ya. Nah, jadi karakteristik gesek tadi diperbaiki, maksudnya adalah untuk memperbesar ya, yaitu besar nilai C dan P ya. Karena dengan naiknya harga C dan P berarti daya dukung akan naik dan keamanan terhadap kehancuran geser akan menjadi lebih besar ya. Kemudian untuk tanah kohesif ya dapat dilakukan dengan meningkatkan kerapatan ya tanah ya, yaitu dengan cara drainase ya. Dengan drainase maka tekanan efektif akan naik dan geseran atau kohesi tanah jadi meningkat ya. Jadi bisa dengan drainase ya. Itu maksudnya dibuat drain pada lapisan tanah non kohesif tadi ya. Kemudian untuk tanah kohesif yang tadi, untuk tanah non kohesif atau berpasir dapat dilakukan dengan pemadatan ya. Jadi pemadatan salah satu alternatif ya, untuk meningkatkan ya kekuatan geser dan daya dukung ya. Kemudian untuk perbaikan tanah dangkal yang tidak baik gradasinya dapat diubah gradasinya sehingga meningkat kerapatannya ya. Jadi untuk kalau misalnya tanah yang lunak tadi tidak terlalu dalam atau dangkal bisa diperbaiki dengan yaitu memperbaiki gradasinya ya, dapat diubah gradasinya. Jadi maksudnya nanti tanah yang ada itu mungkin diganti dengan tanah yang gradasinya lebih baik atau yang ada itu dicampur dengan tanah yang mempunyai gradasi yang lebih baik ya. Kemudian memperbaiki kemanfaatan tanah ya. Jadi memperbaiki pemanfaatan tanah itu adalah memperbaiki ya dengan meningkatkan kekokohan tanah itu dengan mengurangi volume porinya ya. Kemudian caranya dapat dilakukan dengan menginjeksi bahan pengikat atau stabilisasi. Jadi adalah salah satu daripada meningkatkan atau memperbaiki kemanfaatan tadi ya, bisa menggunakan bahan injeksi atau dikenal dengan growting. Biasanya adalah bahan injeksinya ini adalah terbuat dari semen ya. Dengan adanya perbaikan ya kemanfaatan maka waktu konsolidasi akan lebih pendek dan juga daya dukung akan naik ya. Kemudian berikutnya memperbaiki atau mengurangi permeabilitas atau rembusan. Itu salah satunya sama dengan tadi, cara injeksi bahan pengikat juga dapat berfungsi untuk mengurangi permeabilitas atau rembusannya. Kemudian yang berikutnya akan memperbaiki geseran tanah terhadap vibrasi atau adanya gaya gempa tadi ya. Cara ini dapat dilakukan untuk lapisan pasir lepas dengan kepadatan yang kurang ya. Maka perlu diperbaiki agar menjadi padat, misalnya dipadatkan dengan alat getar ya, bisa dipadatkan dengan alat getar. Kemudian untuk perbaikan pada tanah lunak kohesif ya, perbaikan pada tanah jenis ini ya kohesif dapat dilakukan dengan metode perbaikan permukaan ya, kemudian metode perpindahan ya, metode timbunan berat, metode pembebanan perlahan-lahan, metode pembebanan ya, metode drainase vertikal, metode
padat. Ya. Jadi ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya untuk perbaikan tanah pada jenis tanah lunak yang kohesif, ya, lunak yang kohesif. Yang pertama tadi metode perbaikan permukaan, ya. Jadi metode ini diterapkan apabila kondisi lapisan permukaan sangat lunak sekali dan tujuannya untuk memperbaiki kekuatan tanah sekitar permukaan. Ya. Dari perbaikan permukaannya antara lain yang pertama bisa dengan metode drainase permukaan, ya, itu di atas permukaan tanah jadi dibuat saluran, ya. Itu misalnya ini permukaan tanahnya yang tanah lunak tadi, maka nanti di permukaan bisa dibuat saluran permukaan seperti ini, ya. Nanti bisa nah fungsinya adalah mengalirkan air nanti yang ada di sini, ya, dan di sini. Jadi ini metode drainase permukaan dan ini biasanya diisi dengan pasir, ya, salurannya ini sehingga nanti akan mengalirkan air dari kanan kirinya atau sekitar daripada saluran permukaan itu, ya. Ya, pasir atau kerikil, ya, berfungsi untuk mengalirkan air, ya, yang ada pada lapisan tanah lunak. Kemudian berikutnya metode alas pasir, ya. Pada metode ini, ya, lapisan tanah lunak dihamparkan lapisan pasir, ya, jadi nanti misalnya ini tanah lunaknya, ya, jadi ini tanah lunak, sama ini tanah lunak, ya. Lalu tadi adalah dibuat saluran permukaan atau drainase permukaan. Kalau yang kedua ini adalah nanti dikasih lapisan pasir di atas daripada ini pasir, ya, di atas daripada lapisan tanah lunak tadi, ya. Dengan ketebalan, ya, jadi dihamparkan di atas lapisan tanah lunak, ya, dengan ketebalan, ya, 0,5 sampai 1,2 meter, ya. Jadi nanti tergantung dari fungsi daripada bangunan yang akan dibangun nanti untuk sebagai apa, sehingga nanti ketebalannya disesuaikan, ya, sampai 1,2 meter, ya, tebal daripada lapisan pasir tadi, ya, yang berfungsi sebagai drainase lapisan permukaan, ya. Kemudian lapisan tadi sesuaikan dengan nilai daya dukung permukaan, ya, yang akan diambil dari ini. Nah, di sini ada hubungannya daya dukung permukaan, ya, dengan tebal lapisan. Dia bisa dilihat di tabel. Untuk yang daya dukung lebih besar dari 2 kg per cm kuadrat itu nanti tebal lapisan daripada pasir tadi adalah 50 cm. Kemudian untuk nilai konus 2 sampai 1 itu 50 sampai 80 cm. Kemudian 0,75 sampai 1, ya, 1 sampai 0,75 kg per cm kuadrat nilai konusnya adalah 80 sampai 100 cm. Kemudian untuk yang lebih kecil dari 0,5, ya, tebal daripada lapisan pasirnya adalah 1 atau 1,2 meter atau 120 cm. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi tadi adalah untuk metode perbaikan permukaan, ya. Jadi permukaannya yang diperbaiki tadi ada drainase permukaan, ada metode lapisan pasir. Kemudian yang ketiga adalah dengan
metode lapisan geotekstil ya. Geotekstil, jadi nanti metode ini ya di atas tanah lunak nanti dihamparkan ya bahan ya tipis yang berupa geotekstil, kemudian sebelum dilakukan penimbunan di atasnya, jadi nanti pada tanah lunak ini nanti dikasihkan ya, ini saya tanah lunak tadi ya, ini dihamparkan ya. Lapisan di atasnya sini ya, lapisan geotekstil tadi, geotekstil nah, jadi perbaikan permukaan tadi ya, ya. Ada 3 metode ya, perbaikan permukaan, ada metode drainase tadi, drainase permukaan yang A, yang B dengan metode lapis pasir, lapisan pasir ya. Kemudian yang C dengan geotekstil ya, sebelum dilakukan penimbunan. Kemudian berikutnya ada metode perpindahan ya. Jadi ini adalah metode yang permukaan tadi ya, ada 3. Kemudian untuk metode perpindahan itu ya, apabila lapisan tanah lunak tidak terlalu tebal, maka lapisan tanah tersebut dapat diganti dengan lapisan tanah lain yang gradasinya lebih baik atau daya dukungnya lebih baik serta memenuhi persyaratan. Jadi nanti tanah yang ada itu ya, nah ini metode yang kedua tadi ya. Jadi misalnya ini nggak terlalu ya, nggak terlalu dalam, nggak terlalu tebal, maka ini nanti dibuang. Jadi ini tanah lunaknya, tanah lunak. Buang, diganti dengan tanah bergradasi baik ya, bergradasi baik ya. Jadi untuk namanya perpindahan, jadi nanti tanah itu tentu disesuaikan dengan ukuran bangunan nanti yang akan dibangun seberapa besarnya, maka ini tanah ini yang harus dibuang dan diganti dengan apa namanya ya, tanah yang punya gradasi ya yang baik ya. Kemudian metode timbunan imbangan berat ya. Jadi ini timbunan imbangan berat ini maksudnya nanti apabila suatu lapisan tanah lunak dilakukan penimbunan, maka kemungkinan besar akan terjadi kelongsoran ya. Jadi kalau ini ditimbun ya, jadi misalnya ini tanah lunaknya ya, kalau ditimbun dia pasti akan terjadi kerusakan atau kelongsoran. Maka nanti sebelum itu maka di sini akan dikasih ya, ini yang timbunan. Tanah timbunan. Maka di sini ada untuk ada apa namanya, diimbangi beratnya ya, supaya ini tidak tumpuk ya. Jadi nanti agar tidak terjadi kelongsoran maka diberi namanya counter ini ya, counter weight atau imbangan berat ya, supaya tanah ini tidak terjadi
Kemudian nanti ada metode pembebanan perlahan-lahan, ya. Jadi untuk memperbaiki kondisi lapisan tanah lunak dapat dilakukan penimbunan agar lapisan tanah tersebut ya padat sehingga daya dukung akan naik, ya. Ya, tapi apabila lapisan tanah tersebut sangat lunak maka kecepatan tinggi, ya, kemudian waktu penimbunan akan dapat merusak lapisan tersebut. Maka pelaksanaannya dilakukan dengan perlahan-lahan. Jadi nanti yang berikutnya ini dilaksanakan nanti perlahan-lahan, maksudnya sedikit-sedikit, ya, atau lapis demi lapis, ya. Jadi supaya tidak mengakibatkan kerusakan daripada tanah ini. Ini namanya perlahan-lahan, ya, lapis demi lapis, ya. Kemudian metode pembebanan, ya. Pembebanan ini bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan memperbesar kuat geser tanah, ya. Cara pembebanan ini dapat dilakukan dengan pra pembebanan, ya. Pra pembebanan dulu. Jadi metode pembebanan itu bisa dengan dua cara, yaitu nanti pra pembebanan atau pre-loading, kemudian pembebanan tambahan. Pra pembebanan, ya, itu sebelum memikul beban struktur yang sesungguhnya, lapisan tanah tersebut dibebani oleh beban timbunan yang besarnya sama dengan, ya. Jadi misalnya kita akan membangun, ya, di tanah sini, lapisan tanah ini, ya, bangunan nanti besarnya, ya, misalnya bangunan misalnya 100 ton, ya. Nah, maka nanti di sini untuk pra pembebanan ini kita lakukan di sini, tanah ini kita timbun dulu, ya, sebelum kita bangun, ya. Berat daripada beban ini 100 ton, jadi sama dengan beban yang akan dipikul oleh struktur bangunan yang akan kita bangun, ya. Ini adalah yang pra pembebanan. Kemudian untuk yang pembebanan tambahan, ya, pembebanan tambahan jadi kalau yang tadi 100 ton, ya, jadi nanti karena, ya, jadi kita tambah, ya. Jadi kalau ini beban sama, jadi beratnya sama dengan beban struktur. Kalau di sini misalnya 150 ton, ya, lebih besar, ya, dari beban struktur. Jadi untuk beban tambahan itu kita tambah, ya, lebih besar daripada beban struktur nanti yang akan dibangun, ya. Itu lebih besar dari beban sesungguhnya, sehingga di sini diharapkan proses terjadinya konsolidasi lebih cepat, ya. Kemudian juga nanti daya dukungnya akan lebih besar, ya. Itu adalah yang metode pembebanan, ya. Berikutnya nanti ada metode drainase vertikal, ya. Jadi metode ini jarak antara, ya,
drainase untuk konsolidasi ya berkurang oleh kolom-kolom drainase ya yang dibuat menembus lapisan tanah lunak ya. Jadi nanti kita harapkan ya, jadi ada dibuat kolom-kolom nanti ya. Jadi yang disebut dengan drainase vertikal tadi adalah kolom-kolom ya, sebagai ya lapisan ya atau kolom tadi untuk menyalurkan air ya, atau biasanya juga disebut terbuat dari pasir ya. Tapi fungsinya adalah sebagai drainase, jadi drainase vertikal tadi ya. Ini adalah kolom pasir. Baru nanti dibuat bangunan di atasnya. Dan di sini metode drainase vertikal ya sering diterapkan bersama-sama dengan metode pembebanan perlahan-lahan. Jadi nanti biasanya di atasnya juga bisa dilakukan pembebanan perlahan-lahan tadi ya, sesuai dengan berat yang struktur yang akan dipikul ya. Jadi sama dengan metode pembebanan, ada beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk drainase vertikal. Biasanya adalah bisa berupa pasir ya, metode drainase pasir tadi ya. Kemudian juga bisa menggunakan kertas karton, metode sumbu kertas karton. Kemudian juga kertas plastik, metode kertas plastik. Kemudian untuk metode drainase pasir sendiri ya, ini dari kolom-kolom ya, dibuat secara vertikal dalam lapisan tanah lunak. Metode ini dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan metode pelaksanaannya, yaitu jenis didorong, drip tipe, jenis fibrotasi. Jadi ini pasirnya ini bisa didorong, ada yang diketarkan nanti ya, fibrotasi. Jadi tergantung daripada nanti pelaksanaannya ya. Kemudian sewaktu dibuat drainase pasir, maka air akan mengalir secara horizontal ya ke arah, jadi nanti airnya akan masuk ke ya, yang pasir ini ya. Ini airnya ya. Jadi airnya masuk ke situ ya. Airnya ya. Sehingga waktu terjadinya konsolidasi akan lebih cepat ya. Kemudian perencanaan drainase pasir mulanya diadakan asumsi mengenai metode pelaksanaannya, itu diameter kolom pasirnya, jarak antara kolom pasir ya, kemudian diadakan analisa stabilitas ya, dan penurunan yang terjadi ya sampai hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan ya. Kemudian panjang drainase pasir ya ditentukan oleh tebal lapisan tanah bersih ya, jadi nanti tergantung tebal lapisan tanah lunaknya yang menyesuaikan sampai lapisan tanah keras ya, atau dalamnya tanah fondasi yang akan diperbaiki ya. Jadi tanah fondasi nanti yang akan diperbaiki ya, yang diperlukan untuk stabilisasi konstruksi ya. Akan tetapi apabila kolom drainase pasir ini terlalu panjang, akan sulit dilaksanakan dan semakin biayanya juga semakin mahal ya. Maka panjang kolom pasir ini dibatasi sampai kira-kira rata-rata 25 sampai 30 meter, itu paling panjang, paling dalam ya. Dan diameter pasir ditentukan ya secara bebas, tapi kira-kira diameternya antara 25 sampai 50 cm. Jadi ini tebal ini adalah diameternya 25 sampai 50 cm ya, diameternya ya, diameter kolom pasir ini ya. Dan ya, diameter ditentukan secara bebas kira-kira ya 20 sampai ya. Jadi untuk panjangnya tadi ya, panjangnya kedalamannya tadi adalah bisa paling
25 sampai 30 meter. Ya. Kurang dari ini juga lebih baik. Jadi paling maksimum 25 sampai 30 meter kedalamannya. Ya. Kemudian diameternya 25 sampai 50 cm. Jarak antara kolom pasir, jarak satu dengan yang lain itu bisa diambil 1,5 sampai 3 meter. Jadi jaraknya ini bisa 1,5 sampai 3 meter. Ya. Untuk kolom pasir. Ya. Kemudian berikutnya menggunakan metode sumbu kertas karton. Ya. Metode ini berdasarkan prinsip dasar yang sama dengan metode drainase pasir. Kemudian perbedaannya adalah bahwa metode ini tidak digunakan pasir, tapi menggunakan bahan kertas karton. Ya. Metode ini ya dikembangkan oleh laboratorium di Swedia. Ya. Kemudian kertas karton yang mempunyai alur drainase didorong ya ke dalam lapisan tanah. Kemudian bahan kertas karton yang digunakan mempunyai kualitas ya tetap, ya ringan dan mudah dikerjakan. Dan cara memasukkannya menggunakan mesin ya pendorong, dan metode ini dapat diterapkan pada tanah yang sangat lunak ya. Dan untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan ya dengan kertas karton, maka telah dikembangkan menggunakan kertas plastik. Jadi tadi ada kertas karton, kertas plastik yang dibuat dari bahan sintetis ya. Kemudian bisa dilihat ya, jadi nanti berupa kertasnya, kertas kartonnya. Jadi itu ketebalan kertas, ini kertas kartonnya ya. Ketebalannya kurang lebih 3,5 sampai 5 mm ya. 3,5 sampai 5 mm ya. Kemudian di sini ada lubang-lubangnya ya. Di kertas itu ya, lubang untuk rembesan ya. Jadi ini ada lubang rembesan tadi ya, rembesan. Jadi ini berupa kertas karton ya. Kemudian untuk hampir sama untuk yang berikutnya, apabila berupa lapisan daripada plastik ya. Pengembangan tadi ya, jadi nanti tebalnya kurang lebih 2,9 mm ya. Kemudian ini lempengan plastik ya. Jadi ini bisa digunakan ya, sebagai fungsinya juga hampir sama untuk sebagai drainase ya. Kemudian berikutnya nanti ada metode tiang pasir padat ya. Metode ini pasir ditekan ke dalam lapisan tanah lunak dengan alat pemadatan ya, atau alat vibrasi ya. Vibrator lah ya, digetarkan ya. Ya, untuk tiang pasir padat ya. Kemudian sehingga akan terbentuk tiang pasir yang padat ya. Jadi kalau yang tadi tiang pasir vertikal tadi tidak dipadatkan, fungsinya cuma sebagai drainase aja, drainase vertikal aja. Nah ini nanti metode tiang pasir padat ya,
metode ini ya dapat digunakan untuk pondasi pada tanah lunak wesif maupun pada tanah kepasiran. Jadi ini bisa langsung dia sebagai pondasi ya. Kemudian perbaikan tanah wesif dengan tiang pasir padat berdasarkan prinsip berikut. Bila banyak tiang pasir padat yang didorong ke dalam lapisan tanah lunak, maka tanah pondasi itu merupakan kombinasi tanah yang terdiri dari tanah ya, tiang pasir dan tanah wesif. Jadi nanti dengan adanya di sini misalnya tiang pasir ya, jadi di sini ya, ini tiang pasirnya, kemudian ini yang tanahnya ya, tanahnya sekarang ini tanah ya, ini tiang pasir. Makanya di sini disebut merupakan apa namanya kombinasi ya, kombinasi tanah dan ya, terdiri dari tiang pasir dan tanah wesif. Jadi nanti ini mempunyai daya dukung selain daripada tiang pasir lagi ditambah dengan tanahnya sendiri. Jadi kombinasi daripada untuk daya dukungnya ya. Maka lapisan tersebut akan lebih mampu menerima beban di atasnya. Hal ini disebabkan oleh pembebanan karakteristik fisik dan mekanis tiang pasir dan tanah wesif. Jadi nanti dua di antara tanah dan pasir, tiang pasir yang mempunyai kekuatan ya, kombinasi antara lapisan tanah lempung atau tanah lunak yang wesif tadi dengan tiang pasir ya. Kemudian dan tekanan yang bekerja pada tanah wesif akan berkurang sehingga besar penurunannya pun akan berkurang ya. Jadi, kemudian pada perencanaan penerapan metode tiang pasir ini pada tanah wesif diperkirakan ya penurunan dan stabilitasnya yang akan berdasarkan prinsip berikut ya. Itu nanti di sini ada sigma S ya, itu tekanan pada bagian tiang pasir ya. Jadi nanti di sini ada sigma S ya. Itu adalah tekanan pada bagian ya, atau tegangan pada bagian tiang pasir ya. Jadi nanti pasirnya bisa dilihat seperti ini. Ini nanti ya. Ada luas AS adalah luas daripada tiang pasir ya, kemudian ada A adalah luas daripada luasan ini ya. Nanti ada konstruksi daripada ini luasannya ini ya, ada apa namanya nanti dibuat pornya luasnya
luas A ya, luas kurnya. Jadi nanti ada sigma E, jadi ini sini ada sigma E, kemudian ada sigma. Nah, sigma E sendiri adalah nanti tekanan pada bagian tanah kohesif, ya, jadi ada tekanan tanah kohesif, kemudian tekanan rata-rata pada luasan A itu adalah sigma, ya, kemudian nanti sigma kali A sama dengan sigma S kalikan AS tambah sigma C kali AS A min AS, ya, itu luasan tadi, ya, sehingga nanti sigma S bagi sigma E, ya, atau C, ya, sama dengan nanti N, ya, dan AS per A sama dengan AS, ya, AS kecil, dan sigma C E dibagi sigma sama dengan UC, ya. Jika maka nanti didapat UC sama dengan sigma E per sigma atau 1 dibagi 1 plus N min 1 kali AS. N adalah faktor bagian tekanan, AS faktor bagian penggantian yang pasir, UC adalah faktor penurunan tekanan. Kemudian SC, ya, adalah UC kali S adalah besar penurunan akhir pada konsolidasi tanpa perbaikan, ya. Jadi nanti dengan tahu adanya S, ya, beban penurunan akibat, ya, akhir pada tanah kohesif pada, ya, tanpa perbaikan, ya, bisa kita hitung, ya, tebalannya berapa, bebannya berapa, ya, bisa kita hitung. Kemudian SC nya bisa kita hitung, ya. Jadi saya kira untuk kuliah pertama kita saya kira cukup dulu. Terima kasih.